Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan nama saya Harsono dari Kalijaran Sidorejo, Brangsong. Saya ingin bertanya Gus tentang puncaknya marifat niku pripun, tolong dijelaskan. Dan yang kedua, bagaimana itu Allah menyapa kita gitu Gus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi bashiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati Desa Sidomulyo, Kecamatan Sebiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, binih sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Kendal, wabil khusus dumateng Mbah Yai ingkang boten saged kula sebat satu persatu, asatid wa asatidah, Bapak Kepala Desa beserta stafnya, dan juga para muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Amin ya robbal alamin. Jamaah ingkang rawuh di majelis maupun di luar, izinkanlah kami tidak ada kata yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan siang hari ini kecuali rasa syukur kami Bapak Ibu terhadap Allah, di mana kami dipertemukan saudara saya yang beribu-ribu tahun yang belum pernah ketemu. Ternyata pada hari ini Allah mempertemukan kami. Ibu bapak, jenengan sebetulnya itu sudah satu wadah dengan kami secara ruhaniyah. Dulu di zaman sebelum zaman azali, di mana zaman dijaminnya kefitroan jenengan kalih kula ruhaniyah, artinya belum terindikasi dengan urusan-urusan dunia, jenengan kalih kula sampun tetep pangan. Mung wae niki cara syariate dinyatakno Gusti Allah. Wis mugi napa ilmu ingkang mengke jenengan kalih kula trima estu-estu sesarengan kalih hidayahipun Allah, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ngingingi napa ngingingi niku? Mengingat. Nek cara mriki bahasa Indonesia napa? Bahasa mriki. Sami mawon nggih. Ngingingi panitia mengadakan
Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, materi yang akan kami sampaikan adalah kembalilah jenengan kalih kula terhadap zaman fitrah. Mutu qoblal maut, matilah jenengan kalih kula sebelum datangnya kematian. Artine napa? Surat At-Tin, Allah sampun dawuh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jenengan kalih kula niki diciptakno Allah sebagai makhluk yang termulia, makhluk ingkang fitrah. Sehingga mengapa Rasulullah ketika saat seluruh umat manusia itu lahir, beliau lewat hadis sahihnya mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Mengapa kita dikatakan sebagai bayi yang lahir itu dikatakan fitrah? Maksud fitrah adalah ruhaniyah kita, Bapak Ibu. Belum mengenal syahwatud dunia. Sebelum kami masuk di dalam ranah materi, ada password yang kedah jenengan pahami. Apa passwordnya? Kata kunci, shollu ala Nabi Muhammad. Pertama, kita diciptakan Allah sebagai manusia itu ada dua unsur. Satu unsur jasmani, dua unsur rohani. Disebut insanul kamil, manusia yang sempurna, makhluk yang sempurna. Jenengan kalih kula yo ono jasmanine, yo ono ono rohani. Jikalau ada jasmani tanpa rohani, iku disebut al maut. Nggih napa mboten? Tatkala wonten rohani ka ono jasmani disebut napa? Niki kudu dadi siji. Wujude jenengan kalih kula niki akhirnya disebut insan, manusia. Oke. Matur suwun, kewadah unjukane ngene iki. Ngeten iki isyarah sing ngaji sing suwe wonten. Nyun sewu Pak, niki mengki kula pindah langsung dateng Tegal. Ngeten, wis kula tanglet dilik, jenengan nyuwun pinten jam? Biasa iku pinten jam? Kula nderekake mawon nggih. Setunggal jam cukup nggih? Nggih. Nek suwe-suwe iku nggarakno kiai cepet bongko. Ngeten nek suwe-suwe. Ngeten. Pun. Dikatakan ruhaniyah kita itu fitrah karena ruhaniyah belum mengenal urusan-urusan sakliyane Gusti Allah. Lewat surat Ali Imran ayat 31 Allah dawuh, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Niki Pak Muhammad, katakanlah, jikalau hambaku ini ingin bisa mencintai aku, kata Allah, dan atau cintanya ingin saya terima, kata Allah, katakan Muhammad fattabi'uni. Rasulullah langsung dawuh mekaten, eloo aku niku dawuhe Allah ditirokke oleh Kanjeng Nabi. Jikalau jenengan estu cinta sampean itu hanya bisa pada Allah, diterima oleh Allah, jenengan iki ojo nyintai sakliyane Gusti. Ngoten lho maksude.
berhubung jenengan kali kula sudah mengijak akil balik niki nek sing lanang tandane nanggone ilmu fikih, nek wis sing lanang iku mau pernah ngipi metu mani berarti sudah dikatakan balik. Nek cara si estri sampun medal lampu merah berarti sampun balik. Iki tandane. Kita ketika saat masuk di masa itu nyun sewu mulai ruhaniyah sampean kali kula niki ngenal sakliyane Gusti Allah. Mulai jenengan kali kula kenging rayuane nafsu. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahwah. Niki Pak. Kita itu ketika saat akil balik nafsu itu masuk di dalam hati kita mendorong ruhaniyah kita untuk bersenang-senang, untuk bersukaria, untuk bercinta terhadap selain Gusti. Lagi proses mboten napa-napa. Inilah maksud surat At-Tin ayat 5. Summa rodatnahu asfalasafilin. Setelah manusia diciptakan Allah sebaik-baiknya, semulia-mulianya, maka manusia itu dijatuhkan serendah-rendahnya. Sebab apa? Sebab kita yang ketika sebelum akil balik anak kecil ngeten iki Pak ya, ruhaniyah, kalau mboten ngomong jasmaniyah, hati ruhaniyahnya itu bergantung hanya pada Allah. Artinya amal arifun, ini anak kecil yang belum balik, boleh saya katakan ruhaniyah selalu makrifat dateng Gusti Allah. Tapi ketika kita sudah menginjak akil balik, mohon maaf sing laki, apalagi zaman sekarang HP ini wis ndende. Jangankan anak SD, TK sudah nyekel HP. Boso akil balik, duh, kenalan. Yang laki-laki mencari pacar, yang perempuan memeti. Ngerti memeti nggih? Mencari laki-laki. Lah ini proses kita. Ingat sejarah yang tidak bisa kita lupakan di dalam Al-Quran tentang masalah hikayah sejarah Kanjeng Nabiullah Adam alaihissalam. Mohon maaf, Allah sudah manti-manti Adam dalem Gusti. Kuwi pingin terus urip ning gone surga, injih sedika dawuh. Penak ning surga niku ora soro-soro, apa yang diinginkan langsung datang. Lah kayak ngeten iki wau langsung datang. Penak, maem, dahar, makan pun tidak terlebih dahulu kita nanam padi, enggak. Tapi si jidam, mohon maaf, wala taqraba hadhihi syajarah, satu hal yang tidak boleh kau lakukan, mendekat. Bahasa Qur'annya di situ mendekat, boten memakan, mendekat. Jangankan memakan, mendekat pun tidak boleh. Ibu, bapak, kita sejarah waktu ada di dalam alam kandungan, Allah sudah memberikan dua nikmat. Miturut kitab Hikam, nikmatul ijad, nikmat diciptakan kita oleh Allah sebagai manusia yang mulia. Satu. Nomor dua, Allah memberikan nikmatul imdad, nikmat di mana kebutuhan jenengan kali kula wekdal ada di alam kandung sampai dilahirkan. Makanya anak kecil gak usah nyambut gawe, apa yang diinginkan mesti orang tua nuruti. Gitu mboten? Kasih sayang Allah tanamkan terhadap orang tua kita, ketika kita menginginkan apapun dikasih.
Itulah gambaran ketika saat beliau Nabiullah Adam seperti itu. Ringkas cerita, nyun sewu, iblis Pak, iblis niki nyun izin datang Gusti Allah. Dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 41, bagaimana iblis itu merayu minta penangguhan terhadap Allah, dua hal rekomendasi. Ya Allah, saya menerima atas apa nas jenengan terhadap saya sebagai makhluk yang terlaknat. Sallu ala Nabi Muhammad. Namun kula minta dua penangguhan. Apa iblis? Setunggal Gusti, umur kula ojo dipateni sampai dina kiamat. Ya, tak turuti. Sing nomor loro Gusti, apa? Ijinono kula bakal nggodha nyesatkan Adam dan anak butuh Adam. Monggo. Tapi di dalam surat dalam ayat 40 Allah katakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, ada satu hamba yang tidak bisa kami sesatkan ya Rob, kata iblis. Sinten niku? Yaiku wong alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu, yaiku wong sing ngikuti nderekake dening ajarane kanjeng Nabi. Wis. Tapi niki proses kita harus melewati, kita tersesat dulu, disesatkan oleh iblis lewat nyun sewu, lewat kesenangan hawa nafsu yang ditampilkan di dalam nafsu kita masing-masing, Pak. Sehingga jangan heran ketika kita akil balik mengapa di dalam Islam itu mensyahadatkan kita supaya kita patuh dengan hukum syariah jasad ini, ya dah, menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu konteks ajaran Rasulullah di jalur jasmaniah. Dibekalilah kita dengan ilmu syariah. Tapi ruhaniahnya jarang umat Islam yang mau memikir. Jarang. Di dalam surat Ali Imran 31 niku ada istifham, Pak, yang disembunyikan. Ada syarat yang disembunyikan. Apa? Mengikuti jenengan ya Rasulullah yang bagaimana? Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasih Allah. Lah niki mohon izin, saya lagi pertama kali masuk di kota Kendal nggih, baru niki Pak. Kalau diizinkan saya akan mengenalkan ajaran Rasulullah di jalur tasawuf. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Surat napa niku? Ayo boleh ide wonten sing hafidah, hafid men padosi. Dialah Allah yang mengutus utusannya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad bil huda dengan membawa hidayah, wa dinil haq ai dinut tauhid, agama yang bertauhid. Sallu ala Nabi Muhammad, yaiku agama sing didik ruhaniyai menungso supaya menungso ruhaniyai iku kenalan ketemu wujude Gusti. Ngoten lho. Untuk munggah didik apa ya? Ya dikiring kali didik. Ilmu tauhid adalah ilmu yang untuk mendidik kita, ruhaniyah kita, supaya jenengan iki bisa mengesakan Gusti
Al-Kahfi ayat 110. Allah dawuh terhadap kanjeng Nabi Muhammad. Dawuh ngenten. Annama ilahukum ilahu wahid. Iki. Aku diberikan Allah wahyu, kata Rasul. Sing wahyu iku nduduhno sejatine Allah iku adalah ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu sekalian itu Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Bakal aidan surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Lah, nek jenengan kali kula dereng mengenal ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini Bapak Ibu, mboten saged jenengan iki ngesakake Allah. Tondone Yun sewu kula niki ning omah niku penggawean kula niki blantik wedhus. Mriki napa namine blantik? Maklar niki lho. Sami nggih, blantik wedhus. Nek mau esuk niku kula angsal kulaan wedhus nang petani regine 2 juta. Kula beto nang nggone pasar langsung dinyang wong, kula mboten nawar 3 juta. Berarti kula badhi 1 juta nggih. Niki laba kula wis halal pun. Kula waktu salat Allahu Akbar, apa atiku kok eling wed. Tergantung kita itu poksinya pekerjaannya jadi apa. Belum mikir mang aja dikekno 3 juta, dikekno 3,5 aja langsung di lah lumayan lah ngoten nggih. Lho apa kok kaya ngeten iki? Padahal Allah dawuh di dalam surah Al-Baqarah ayat 238, khafidu 'ala sholawat wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Wajib waktu sholat iki jenengan iku khudur ketemu Gusti. Ngeten lho. Wajib. Miturut kula. Sebab kita sholat iku nyembah. Mestine sing nyembah kudu ketemu dateng sing disembah. Surat Maryam ayat 36, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Jikalau kau ingin tahu dan mengerti siratal mustaqim, Allah iku pangeranmu ya pangeranku, ya nyembah sira mung dateng Gusti. Sarate nyembah sing diterima, sing nyembah kudu madhep lan ketemu ambek sing disembah. Sami kalih ngeten, nyun sewu. Niki pun digelar sepanduke sing ngaji mukhlason. Ngoten nggih. Lah kok sing teko jenenge tok. Sah napa mboten? Sah napa mboten? Mboten. Yes kudu sak sing duweni jeneng. Ini lho Pak. Makanya jenengan apabila ingin sholat sampai iki khudur khusyuk sesuai Quran, jenengan kali kula ati kudu dididik dengan ilmu tauhid. Pun inti di wonten mriku. Dalam surah Al-Baqarah tentang Islam dikatakan 208, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jikalau Islammu pingin sempurna, he wong mukmin, mlebu Islam kelawan sempurna seperti sempurna Islam sempurnane Kanjeng. Napa sempurnane Islam? Jasad
dididik kita oleh Allah lewat kanjeng Nabi syariah dan thariqah, ruh dididik Allah lewat kanjeng Nabi hakikat dan makrifat, syariat thariqat hakikat makrifat. Guys, berarti jenengan kalih kula umur tinggal berapa kita tidak tahu. Monggo kita kembali ke fitrah. Artinya kita sudah sejak lama Bapak Ibu hati ini masih ada iman selain Gusti. Contoh niki degan seger nek dimimi nggih. Contoh mawon niki contoh. Kula niki ngelak dari Mojokerto ke Kendal iku hampir 5 jam. Nek miturut map 4 jam 30 menit. Kalau wau kula berangkat niku jam 8 perkiraan. Nyampe di sini di tol Kendal tadi itu duhur wonten masjid kiri jalan nek dugi arah mriko. Kula sholat duhur jamak kosor kali asar. Pun perjalanan tebih niku lak ngelak nggih. Ngelak alias haus. Terus ning ngarep ana Tegal. Nggih, mohon izin. Terus kula unjuk. Niki contoh mawon. Miturut akal, ngelake ilang mboten? Aku yakin siapapun kita kalau belum mengenal tauhid untuk mengesahkan Allah punya iman bahwasanya air degan itu bisa menghilangkan rasa nggih mboten? Kula takok. Air degan iki makhluk napa kholik? Makhluk nggih? Oke. Jenengan kalih kula makhluk napa kholik? Oke, betul. Sifate makhluk jenengan kali kula miturut hadis kanjeng Nabi la haula wala quwata illa billahil aliyil adib. Tidak punya daya upaya untuk bisa menghilangkan rasa apapun, untuk bisa daya upaya melakukan apapun, wala quwata dan kekuatan apapun. Tidak bisa makhluk itu. Tapi kok bisa? Karena illa bil berarti manfaat yang datang, mudarat yang datang itu hakikate asline datangin dugi Gusti. Berhubung saya tadi belum bertauhid, maka kula lupa hati saya. Kalau yang menghilangkan, yang bisa menghilangkan rasa haus itu adalah Allah, akhirnya hatiku iku mempunyai iman yotu yo degan ini sebab sing iso ngilangi rasa haus. Iki tondo kula sik dereng bertauhid. Berarti iman kula niki masih ada iman sakliyane Gusti Allah. Niki nek cara didhawuhno Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, idfin wujudaka fi ardil khumul, pendemen rasa rumangsa iman bahwasanya makhluk itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, pendemen fi ardil khumul, di dalam bumi kefanaan. Nek boten mongko awak dewi iki ning ati ruhaniyah iki klebon namine syirik, yaiku syirik khafi. Apa khafi? Lembut sekali. Sebab cara akal nek gak ngombe ya gak ilang ngelake. Akal Pak Bu. Memang iku bisikane nafsu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dibisikno ning dodo sampean kali kula lewat akal supaya ngandani ruh hati ngomongo imano sing iso ngilangi, yang bisa menghilangkan rasa ngelak atau haus adalah air degan.
Nyun sewu Pak Bu, nek iman sampean kalih kula belum ihsan, ngapunten ingkang kadang, siapapun kita, waktu sholat kita masih kelingan sakliyane Gusti, itu pasti. Apalagi di luar sholat, di dalam sholat aja kita masih berantakan hati kita. Secara syariah kita sudah benar mengikuti ajaran Kanjeng Nabi di sisi di jalur syariah, tapi ruhaniyah kita belum mengikuti Kanjeng Nabi di jalur tasawufnya, di jalur tauhidnya. Niki sing umat Islam yang harus dikenalkan Bapak Ibu. Estu. Sebab nyun sewu, kita itu ditunggu kematian. Ditunggu kematian. Gak mungkin mati datang itu harus kita itu sakit dulu. Gak mesti. Gak mesti kita harus umur 90. Gak mesti. Kadang-kadang kita awak masih sehat, tidur, ada yang tidak bangun. Ingat, monggo ditulis sing temenan, diiling-iling, dipelajari ning omah surat Al-Isra ayat 72. Tolong iki sampeyan catet. Iki ayat yang paling penting mungguh kita sebagai umat Islam. Di situ Allah katakan, mangkana fi hadi a'ma, barang siapa di dunia ini hati ruhaniyah, mata hati jenengan kali kula masih belum kenal Allah, masih buta terhadap Allah, nyun sewu, untuk mengenal Allah niku wonten tambah tahapan. La ilaha illallah ning syariat, la ilaha illallah ning thariqah, la ilaha illa anta ning hakikat, la ilaha illa ana ing makrifat. Isim, nami, sifat, terus zat, terus wujud zat, yaitu laisa kamislihi syai'un, yang tidak bisa dibahas. Ini harus kita jalani Bapak Ibu, sisa umur kita ini loh. Barang siapa saat di dunia ruhaniyah kita masih belum kembali ke fitrah, alias Allah masih buta terhadap kita masih buta hati kita, belum tahu bahwa fil akhirati a'ma, maka kita nanti di akhirat pun ruhaniyah dalam keadaan wa adallu, lan lebih tersesat apane sabilan, jalannya. Naudzubillahi min dzalik. Wis muga-muga jenengan kali kula sing hadir niki estu selalu dapat hidayah Allah, bimbingan Allah, sehingga Allah membimbing ruhaniyah jenengan kali kula untuk menuju jalan siratal mustaqim. Amin ya robbal alamin. Lah ilmu itu dulu disampaikan Kanjeng Nabi sejak zaman Baginda Sayyidina Ali sampai tahun 2014 kemarin Pak. Ajaran Rasulullah yang ilahun wahid ikut terkesan ditutup-tutupi memang karena kondisi. Sayyidina Ali aja dipenggal, Al-Khalat dipenggal. Mohon maaf, iki bukan karena saya tabi'ina sholihin sebagai penerus Kanjeng Nabi iki nggak berani menyampaikan, boten, karena memang kondisi atau sikon. Sebab siapa yang berani menyampaikan mesti dikatakan dzalika dzalalatun, itu sesat. Wis gak wani Pak. Jikalau memaksakan diri pasti akan memakai sembunyi-sembunyi, tempat yang khusus. Gak boleh seperti ini, gak boleh. Gak berani Pak. 14 abad berarti hitungan tahun 1400 tahun. Dijajal ya napa?
Akhirnya jenengan kali kula boten saged salate iku koyok dene salate Kanjeng Nabi, sallu kama raaitumuni usolli, boten saged. Tapi jangan khawatir jenengan, Allah sampun menyatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, pasti jenengan nanti akan bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Saged. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lho niki carane tak tutuni sampean. Siji, jenengan kudu madosi guru akhirat. Pun situk niku. Sebab dinu tauhid itu ada hati beliau. Setelah jenengan diwejang oleh guru akhirat, mesti sampean iki diperintahkan untuk melakukan khalwat, hati diperintahkan selalu berzikir dan seterusnya. Dengan cara inilah Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 4142, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang mukmin, selalulah kau ingat pada Allah. Dzikron, dengan sejatinya zikir, sejatinya ingat. Sejatinya zikir itu akan dibahas oleh guru akhirat jenengan. Di bawah guru akhirat nyun sewu akan mendidik kita zikir jahri dengan zikir siri. Jahri munculnya la ilaha illallah tauhidnya, siri munculnya la ilaha illallah tauhidnya. Yang hakikat sirul asrar munculnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Temriki mengke niki proses kita, Pak. Sebab kita ketika saat di dunia belum mengenal sak temene Allah iku ilahun wahid, nyun sewu sampai kapanpun jenengan iki ainul basiroh jenengan kali kula mboten saged tampak nyata wujude Allah, padahal Allah itu la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Jengleh jengleh nek miturut wong Mojokerto. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalem Gusti, jikalau hambaku bertanya terhadap kamu tentang aku di mana, katakanlah fa inni qaribun, aku ikut dekat. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Shallu ala Nabi Muhammad. Aku iki luwih idek katimbang urat leher. Tapi apa kita tidak tahu? Ini loh persoalan. Persoalan ini harus dijawab oleh imam-imam kita dan mendidik terhadap kita. Mengapa kalau Allah itu dekat, ainul basirah, kita kok ya tidak tahu? Ini loh Pak. Kalau kita kembali ke makalah Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, Anda sepanjang kapapun tidak akan pernah Anda itu akan bertemu Allah manakala ruhaniyah kita, hati kita dikuasai oleh hawa nafsu. Dan iki lho, hawa nafsu mek situk Pak. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amrontum bis, ngejak hati lali selalu dateng Gusti. Carane nafsu iku ngejak lali, yastahibbunal hayatad dunya, kita hati disuguhkan perkara kesenangan kehidupan yang bersifatkan duniawi. Bukan persoalannya umat Islam dilarang untuk mencari dunia, enggak Pak. Tidak, malah wajib. Walatan sanasibaka, jangan kau tinggalkan kebutuhan dunia. Kerja tetap jasa, tapi roh niki lho Pak, maksudnya sing gak oleh ikut campur
roh iku hanya bersaksi mung dateng Gusti Allah, asyhadu an la ilaha illallah, hanya itu aja. Cuman berhubung kita tidak ada didikan ilmu tauhid, maka kita tidak akan paham. Ingat, jasad iki Allah kasih mata namanya ainul basyariyah untuk bersaksi menyaksikan wujudnya makhluk niki. Rohaniah kita dikasih Allah mata ainul basyirah hanya untuk bersaksi kepada Allah. Bagaimana mungkin kita akan bersaksi kepada Allah rohaniah ini? Ilmu untuk mengusir nafsu dari jagate ati sampai kali kula lewat dinu tauhid diteruskan kholwat, itu tidak kita hadirkan dalam diri kita, boten mungkin. Akhirnya kita setiap saat iku mesti dadi budake hawa nafsu. Salat aja sampean kali kula apa nemriku kok iling sakliyane Allah, karena aling-alingi oleh hawa nafsu. Padahal Allah dawuh di dalam surah Al-Baqarah 115, fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kau menghadap di depan kita itu ada wajah Gusti. Tapi apa ya orang ngerti, jadi kuau Pak. Makanya sampai bila mana ingin kembali ke fitrah lagi, hati ini pingin bercinta lagi seperti sebelum akil balik, datang Allah satu sampai kali kula harus mendapatkan guru akhirat, kedua dididik ilmu tauhidnya, ketiga jenengan akan diperintahkan kholwat dan selalu berzikir untuk menghilangkan rasa iman selain Allah. Kasar dikit nggih. Break dulu Pak nggih.
Saged dilanjut. Sallu ala Nabi Muhammad. Azan iku panggilan supaya kita madhep nang Gusti iki sanepan. Artinya gunakanlah hafidu ala sholawah ay al maktubah 238 Al-Baqarah untuk fasilitas bertemu Allah. Gunakanlah yang namanya sholat 5 waktu itu mi'rajul mukminin, bertemu Allah. Tapi kita tidak bisa untuk bertemu Allah ruhaniyah ketika sholat, manakala ruhaniyah kita ini masih jadi budaknya hawa. Ibaratnya mripate ati sampean kali kula masih terhijabi oleh syahwatu dunia, mboten saged. Sebab apa? Walladzina kafaru auliya uhubut tauhud yukhrijunahum minan nuri ilal zulmat. Al-Baqarah 257. Semua iku gara-gara ning atine awak dhewe iku ana iman sakliyane Gusti Allah. Iki wonten adzan melih. Oh, iqomah. Pun, saged diterusaken nggih? Terus bagaimana kita itu untuk mensikap daripada hijab di dalam hati kita sehingga mata hati ini tidak tertutup sehingga langsung bisa tawajuh terhadap Allah. Ini persoalan besar sebetulnya itu. Tapi mana ini diungkap di tengah masyarakat. Makanya mohon maaf sekali lagi. Ngaji babakan ati niki menakutkan. Saya mohon maaf mulai tahun 2020 mulai tahun 2000 sampai 2024 tahun sudah pernah di penjara Pak saya. Sungguh hanya di penjara 3 tahun tidak 5 tahun. Koni saking kepingine opo umat iki waktu sholat biar betul-betul hatinya bisa bertemu Allah. Sebab nyun sewu ala bidzikrillahi tatmainul qulub, kebahagiaan yang sejati, keindahan yang sejati bukan perkarane kita bertemu kemewahan dunia Pak, tapi kebahagiaan sejati yaitu ketika saat bertemu Allah. Makanya adzan itu termasuk apa namanya panggilan supaya hati lekas kembali kepada Allah. Sebab kalau boleh saya katakan ruhaniyah sampean kali kulo ikili sebetulnya ketika saat jadi budaknya hawa nafsu kita itu telah tinggalkan Allah. Berarti kita minggat dari Allah, bercinta pada selain cara lagune Sri minggat. Ana lagune Sri minggat. Wonten. Minggat sangka bojo sae kecantol bojone wong liya sing gak sah. Akhire dibengok repe ndang baliyo. Kita diingatkan Allah juga di dalam surat nopo, kalau lupa. Insya Allah kalau nggak salah, surat Az-Zumar ayat 56. Neka 56, 65. Tolong dibuka. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wahai manusia, kembalilah lekas kau pada Tuhanmu
Sudah sejak lama berpuluh-puluhan tahun ruhaniyah kita berkasih mesra terhadap selain Allah. Wa aslimulahu, jikalau kau mau kembali kepada Allah, maka dalam hatimu yang namanya pasrah total itu bisa terhadap Allah. Lakukanlah ini min qabli ayyatiyakumul adzabu, sebelum datangnya perkara yang mengagetkan. Apa? Kematian. Umur kita tinggal berapa? Kita saling nggak tahu. Makanya dirahasiakan Allah supaya kita lekas-lekas untuk bertobat. Nggih, monggo Bu Nyai. Nggih, Bupati ya. Ya wis. Bupati nyaman ya? Oke. Jikalau jenengan kali kula tidak lekas-lekas untuk kembali ruhaniyah ini kepada Allah dalam kefitrahan, terus ketututan sedo. Terus si kalimah ya apa ayat ini? Summa latun sorun. Kita tidak akan mendapatkan cahaya atau pertolongan dari Allah. Akhirnya ruhaniyah kita ketika idza jaa ajaluhum, ketika itu datang ruhaniyah sampai niku mlebu nang alam jenenge alam sing peteng. Meripat ati wis wuta, alam barzai iku gelap, itu namanya peteng dedet gelap gulita. Mumpung dorong iku terjadi kula mriki wau, oleh karena jenengan sudah saya anggap sebagai saudara saya, melebihi saudara kandung yang sudah ribuan tahun terpisahkan, dan pada kesempatan sore hari ini Allah pertemukan. Saya titip nasihat ngeten, Pak Bu, tolong jenengan pun sedo riyin nggih, empun mati riyin, selama ruhaniyah sampean iki mripate ati isik wuto mpun sedo dhisik. Artine jenengan monggo sedo nek lamuno tutupe manah, tutupe roh iki mau, yaitu syahwatud dunya sudah dibersihkan Allah, alias jenengan sudah tidak buta lagi terhadap Allah. Carane piye? Kembali Al-Baqarah 257 sampai buka, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-zulumati ilan nur. Jikalau Allah ikus yang kita jadikan sebagai tumpuan, kita akan menjadikan Allah tumpuan ya melewati ilmu amal istiqomah tadi. Jenengan belajar ilmu tauhid ya kholwat dengan istiqomah dzikir, baru di situ Allah bersihno ngilangi kotoran ati sampean kalih kula. Baru nek iki wis kebuka, monggo kula ridho jenengan sedo. Inilah yang dimaksud sedone husnul khotimah. Makanya kula pesen Bapak Ibu saudara saya empun sedo ruyin, empun mati dulu sebelum jenengan sudah makrifat dateng Gusti. Carane jenengan bisa nih makrifat datang Allah sehingga sholat sampai iku bisa gunakan untuk pertemuan terhadap Allah, iku to Kanjeng Nabi. Ojo syariat tok, sebab syariat iku ngajarno jasmaniyah, ruhaniyah. Ini hakikate tauhid iki jenengan tirukan, jenengan pelajari yang saat sekarang diteruskan oleh para penerus yang disebut tabi'ina sholihin. Gini kilo, beliau selalu tidak lepas hatinya songko dikir. Pun sampean merguru datang beliaunya, mesti sampean ku diajari piye carane dikir sing genah, piye carane dikir bisa wusul nang Allah. Sebab nyun sewu dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, barang siapa wa man kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Allah Tuhannya,
Pertama adalah fal ya'mal amalan sholihan, ruhaniyah sampean kudu selalu berzikir. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jikalau dalam hati jenengan masih ada iman selain Allah, lepaskan. Contoh tadi, hatiku ada iman yang bisa menghilangkan ngelak adalah air degan. Padahal air degan itu adalah makhluk. Piye carane awak dewe isok lepas? Ngeten sederhana. Sampean kudu ning ati ono pangrasa. Duweni iman ning ati pangrasa. Apabila air itu tidak dirahmati Allah, air itu nggak bisa memberikan, menghilangkan rasa haus. Kita cantolkan, Pak, ati itu datang Allahnya. Yang Allahnya itu adalah innallaha bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu melimputi atas segala hal apapun, termasuk nyun sewu kados kembang niki. Nek gak dilimputi Allah, gak akan bisa urip kembang iki. Nek gak dihidupkan Allah, ya gak iso urip kembang iki. Godhong-godhong iki gak iso obah, nek gak diobahno Gusti jenengan kali kula tak akan bisa sampai di sini manakala tidak digiring atau digerakkan Allah Subhanahu wa taala. Lah Allah iku ana ning jero sampeyan dhewe yang sementara tasik dereng semerap. Nggih. Pun carane semerap. Tadi satu, jenengan kudu duwe guru akhirat. Loro, jenengan pasti dididik ilmu tauhid. Telu, sampean akan diperintahkan khalwat untuk selalu berzikir hati ini. Papat, istiqomah. Hati dzikir itu wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, niki Kanjeng Nabi. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kanjeng Nabi iku, Pak, pagi siang sore hatine iku eling nang Gusti. Eling nek duduk banyu iki sing iso aweh manfaat. Eling nek duduk aku makhluk klason iki sing iso salat. Tapi ati iku eling sadar iso salat sebab digerakno Gusti. Pun niki sampean latih. Ati sampean latih sing gelek eling sadar apa obah kita, obah saobah, meripat ketip, napas mlebu metu, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lesan bisa berkata, semata-mata itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita sebagai makhluk. Saged dipaham nggih? Pun kula tetep pesen titip ilmu iki sampean gawe untuk waktu sholat atau njoboni sholat. Sampean sadurunge takbiratul ihram, ati sampean toto dhisik, kehadiran sampean kudu ngraos kehadiran Allah dalam dan di luar diri jenengan, karena dialah sehingga jenengan bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud. Tolong ati iku sampean deleh ning kono waktu sholat. Nek gelem sampean iku ndeleh ati dzikir eling seperti ini, maka tak jamin saya suwe tutupe ati sampean iki saya dihilangke dening Gusti. Alhamdulillah. Surat Al-Ankabut ayat 5, Allah janji, mangkana yarju liko aro liko Allah fa inna ajalallah la'at. Sing sapa wonge atine ingin ketemu aku, ono sing duwe keinginan bertemu aku, entah waktu sholat, entah waktu apapun, mongko aku Allah berjanji akan menemui dalam waktu yang sudah Allah tentukan. Wis niki Allah sing janji, Pak. Sampai nek kepingin ketemu Gusti, nek ora ya ora. Jadi disinilah kita itu dikumpulkan di sini hanya satu. Tugas saya adalah memberitahukan bagaimana caranya ruh sampai kali kula tinggalkan syahwatud dunia, kembali kepada Allah
Allah. Sekalipun jasad ini masih gembul tentang urusan dunia, karena kita di dunia masih wajib, kegawan wajib ngurusi urusan dunia. Pun itu aja Bapak Ibu apa yang kusampaikan. Insya Allah mengke tanggal pinten kalau teng Kendal melih niki wonten kemarin panitiane rawuh teng mriki. Kalau enggak salah tanggal 22. Iya, leres. Dinten Minggu September jam 11 siang. Karena memang saya enggak punya waktu, Pak. Saya punya waktu itu siang. Malam itu tahun 2024 ini pun habis. Lah 2025 sampun menginjak Agustus pun habis. Lah wonten sing gak habis nek siang ngeten mosok pengajian umum iku sih kula dhewe nggih ngeten monggo nek purun nek gak gelem ya ora kula mboten gadah wekdal. Pun Bapak Ibu sebagai kesimpulan ayat surat At-Tin tadi ngeten, sisa umur kita tidak tahu. Lah umur yang sudah kita lewati ternyata ruhaniyah kita selalu meninggalkan Allah. Tolong sisa umur kita jadikan sebagai waktu yang taubatan nasuha. Artinya hati kita harus lekas kembali datang Gusti Allah. Pun niku mawon tetap saya kasih waktu, panitia dikasih waktu tanya jawab badan. Tanya jawab. Nggih, monggo. Bapak saya kasih 3 orang bertanya, ibu 2 orang. Kalau kurang ditambah mboten napa-napa. Sing penting kula mboten telat tengene Tegal. Monggo. Dimulai Bapak dulu kalau ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Priwedi. Saya dari Purwokerto, Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon. Kecamatan Patebon, betul Pak. Senes Kendal nggih. Kendal juga. Oh Kendal. Tapi maaf cikal bakal saya ada di sini. Oh ngoten. Saya dari kerabat saya ada di Sidomulyo. Oh ngoten. Mbak Piro Guno. Nggih, monggo. Izinkan saya bertanya. Monggo. Nggih, Mas Agus Murason. Al-Hadid ayat 4. Baris terakhir. Al-Hadid ayat 4. Nggih. Baris terakhir. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Dia itu yang maha hidup atau hidup saya sendiri? Satu. Lalu saya pegangan saya itu Anbiya 92, Ankabut 5. Hanya itu. Terima kasih Gus. Sing ditakokke iku maksude. Ngeten. Nggih, mohon maaf Pak. Allah itu asli nih Pak, selalu ngelayani jenengan. Allah itu selalu bersama jenengan. Cuman kita saja tidak merasa kalau selalu dilayani dening Gusti Allah. Bukti jenengan ambekan niki lho. Apabila nafas itu tidak dikeluarkan dan dimasukkan Allah, bisakah kita sebagai makhluk untuk ambekan dewi? Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan seluruh makhluk wa ma lan apa ta'maluna kang do agawe sira kabeh muncule sangka Allah. Nyun sewu, mripat niki lho, sedina umpami mboten saged ketip rasane napa? Mripat. Ngertos ketip nggih? Panas to nggih? Lah, kadar mripat, hanya mripat ketip iki lho. Kok gak diketip nih Allah ya ora iso. Kula ngangkat rokok, Pak. Niki nek Gusti Allah ora eneng ning kene, ya ora iso
tangan kula niku ngangkat dhewe. Sebab nyun sewu, kita makhluk iku kados makhluk kan sifatnya meneng nggih. Sifatnya meneng gak duwe daya, gak duwe upaya kados rokok ambek korean. Wis coba. Sampai besok ilo nek gak ana tangan ketiga, saged rokok iku disumet dhewe ambek korean? Mboten saged. Sama dengan kita. Cuman bagaimana menumbuhkan rasa di dalam diri kita bahwasanya apapun yang muncul dalam diri kita itu sumbernya dari Allah, alias yang melayani kita adalah Allah. Piye carane? Hanya itu. Sebab Allah sampun dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya disuruh nyembah. Artinya nyembah jenengan kudu ketemu Allah niki le. Apakah ketika waktu sholat, apakah di luar aktivitas waktu sholat, kita satu hari satu malam Pak ikut diweni kesempatan Allah untuk bertemu Allah 24 jam. 24 jam dibagi di dalam agama Islam itu ada dua, ibadah makhduf dan ghairu makhduf. Ibadah makhduf, ibadah yang murni, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, tahlil, dan seperti pengajian ini. Yang tidak murni, jenengan kerja, makan, dan lain sebagainya. Jenengan tugasiku cuman piye ati iki selalu bertemu Allah, merasa bertemu Allah. Makanya ihsan, Islam, iman, ihsan, tarkibnya ada di situ. Ketika saat beliau Kanjeng Nabi kali para sahabat, tiba-tiba ada seorang pemuda hadir, nggak ada yang kenal Pak, ternyata ini malaikat Jibril bertanya tentang ihsan. Muhammad mahwa al ihsan, diterangno Kanjeng Nabi, ihsan itu anta budallaha ka'annaka lahu tarok. Ketika kau menyembah seakan-akan kau bisa melihat wujud Gusti. Gambaran pundi? Jenengan sudah merasa kalau gerak ini sing gerakkan Allah. Itu berarti sudah nilai makrifat paling bawah. Apa? Jenengan merasa selalu dilihat Allah, akhirnya menumbuhkan di dalam hati jenengan selalu Allah bersama jenengan. Untuk menumbuhkan hati yang seperti ini mohal Pak, jikalau tidak digiring lewat zikir niki le. Harus lewat zikir. Nek mboten lewat zikir susah, mboten saged. Sebab nafsu atau iblis iku wedine kalih hamba sing hatinya selalu berzikir. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Inilah hamba yang dipilih Pak. Inilah hamba yang dipilih, dimanapun dia berada hatinya selalu merasa Allah itu dekat, merasa selalu dilayani dening Gusti Allah. Dahar iki lho wis dikecapi lembut, nek gak digiring Allah nanggone madaran gak iso mlebu dhewe. Iku laksana kula niki mlebu warung jenengan sebagai Gusti Allah umpama buka warung mlebu minta napa son pecel, dilayani pecel selesai rawon wis sampai entek ngombe nih diombe glegeken terus kula mboten bayar mbelawayu jenengan ya napa muring-muring toh wis pisan iki ya mlebu kene kene mandar awakmu kecelakaan ngoten nggih. Sama dengan Allah, cuman Allah nggak seperti itu. Ditunggu kesadaran kita berhari-hari bahkan bertahun-tahun kita. Tapi mengapa kita tidak lekas untuk kembali pada Allah? Jawabannya cuma satu, karena kita belum mengenal ilmu tauhidnya, belum mengenal otomatis kholwatnya, dikirnya, akhirnya ya wesa
iso ilang ngoten nggih. Akhirnya jenengan sholat hanya gugur wajib. Wis lerenono muniku saiki mumpung umur kita sik tersisa Pak, monggo. Jadi mana yang dimaksud Allah bersama kita? Inyun sewu, hati iman kita harus menjadi iman yang ihsan. Carane sampai harus tadi kembali kudu duwe guru akhirat, dididik ilmu tauhid, kholwate, dikiri, baru berangkat pun dadi mungkin. Wah memang iku carane. Sehingga jenengan apapun yang jenengan alami, apapun yang Allah hadapkan, mesti hati sampai iku, mesti ada ta'alluq, kesambungan, koneksi datang Allah Subhanahu, otomatis Pak niku. Niki nek wis melewati beberapa proses tersebut. Lanjut, ada lagi? Bapak tak kasih 3 bapak, ibu 2 aja. Kalau ibu nggak ada, bonus berarti. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rokamin dari Dusun Serogo, Desa Sidoarjo, Kecamatan Brangsong, Kendal. Demikian ingkang badhe kula tangletaken babagan kala wau nika tentang mentauhidkan masalah wau punika ketika akal dibisiki nafsu supaya ilangi ngelak, kita disuruh minum supaya kita tetap bertauhid datang Allah. Apakah kita harus menghilangkan atau mengganti bahwa tadi kita beriman bahwa nafsu yang berbicara, kita ganti Allah lah yang menyuruh kita untuk minum supaya hilang rasa hausnya tadi. Dan kita ingkar bahwa bukan air yang menghilangkan haus, tapi kita yakini Allah lah yang menghilangkan haus. Atau gimana? Maaf bila salah, mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat di dunia itu tidak terlepas dari hukum syariat. Nggak bisa. Minum ya syariat. Kita juga tidak bisa terlepas aslinya hukum ruhaniyah hakikat. W.R. Supratman kan dawuh, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Lah ngoten nggih. Qur'ane Allah juga bersabda, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Carilah negeri akhiratmu. Tapi juga walatan sanasibaka. Bagianmu dunia jangan kau tinggalkan. Nah, bagaimana untuk menjadi kondisional ini, bagaimana hati ini? Belajarlah, jadilah jenengan seperti ikan yang hidup di lautan. Tiap detik dia campur dengan air asin, tapi dagingnya terasa tidak asin. Sebab apa? Sebab ikannya hidup. Ikan tahu, ikan tempe, ibu-ibu mau goreng kan diuyahi. Padahal uyahnya itu kadarnya hanya berapa kalau dibanding dengan di laut. Iku terasa asin. Kok aneh? Jawabannya karena ikan tahu tempe iku ikannya mati. Sama. Ruhaniyah sampai kali kulo, manakala ruh ini mati atau buta pada Allah, terkontaminasi Pak terus dengan urusan dunia. Tapi kalau hati atau ruhaniyah sampai kali kulo sudah tidak buta alias hidup, maka tidak akan pernah terkontaminasi dengan dunia. Ruhaniyah tetap sampai datang Allah imane, walaupun jasmania secara syariat sebab musabab minum air. Inilah
perjalanan antara syar'i dengan hakiki itu seirama. Ini jalurnya itu di jalur wasilun. Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam iku wong ketemu Gusti Allah iku jalur ono loro. Siji sistem wasilun seperti Kanjeng Nabi di mana berlakunya hukum syariat tetap. Yang nomor dua sistem majdubun, sistem di mana dia itu hanya mementingkan rohaniyahnya, jasmaniyah iki wis gak ngereken, iki wonge jenenge jadab, wonge gendek, wonge gila. Terserah sampean milih pundi, milih majdubun apa milih wasilun. Nek milih majdubun mohon maaf, bojo ditinggal, anak ditinggal, nyambut gawe ditinggal, wong gendenge prei semuanya. Tapi hati sampean itu selalu mencorong nur makrifatnya dateng Gusti. Akhirnya sampean ikut dilokno warga, klason saiki gendeng. Terserah pilih pundi. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghai. Ajaran Rasulullah itu Pak tidak ada paksaan. Sak kerson jenengan derek Kanjeng Nabi monggo, ora ya monggo. Ajaran yang mana? Qad tabayyana rusdu minal ghai, Al-Baqarah 256. Yaiku ajaran yang membebaskan ruh sampean kali kula dari belenggune hawa nafsu. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, lanjute ayat. Barang siapa yang meninggalkan selain Allah wa yu'min billah, maka imannya betul-betul ihsan datang Allah. Alhamdulillah, terserah kita. Monggo nderek Kanjeng Nabi monggo, ora ya monggo. Jikalau betul-betul nderek Kanjeng Nabi secara kafah sempurna, jobolan sak jerune yuhibbukumullah, jawabane Qur'ane Ali Imran ayat 31, yuhibbukumullah, Gusti Allah bakal ndadekno jenengan iki sebagai kekasih karena jenengan sudah sampai ma'rifat. Berarti yang pantas disebut Habib nyun sewu miturut surat Ali Imran adalah siapapun jenengan yang ruhaniyahnya sudah tidak buta terhadap Gusti. Lah Habib kekasih Allah, Habibullah itu mesti mboten ngaku-ngaku kalau dirinya Habib. Nggih Pak, mboten ngaku-ngaku kalau dirinya Habib. Justru ketika saat konangan wong ngalih Pak, entah ngalih sangka dene alamate, dia menyembunyikan statusnya itu luar biasa. Mungkin keterangan ini tentang penutupan kekasih Allah di mata orang lain, ditutup-tutupi, itu di dalam makalah 100 berapa itu Ibnu Athaillah ada Pak. Memang sengaja Allah menutupi kehabibannya itu supaya tidak diketahui orang lain. Begitu. Beliau bisa menjadi pedagang, petani, nelayan, pejabat, dan lain sebagainya. Bisa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu cirinya kekasih Allah itu di situ. Tidak mudah dia khawatir, takut dengan apa yang takdir Allah berikan, dan dia tidak gelisah dengan apa yang sudah Allah kasihkan, karena hatinya selalu memandang bahwasanya sing urip iku mung wujude Gusti Allah. Dados niku Pak, jenengan kedah ngeco dzikir itu faqadistamsaka bil urwatil wusta, maka jenengan akan bisa lahir sak batine iki berjalan seia sekata selaras, seperti kita berjalan kaki kanan dan kaki kiri gantian begini, manis dirasa. Nek umpama ana sikil kiwa tok ya mencolot-mencolot lah, ngoten ya.
Tengen tok ya mencolot-mencolot enggak indah. Mekaten. Nggih, satu kali lagi, Bapak. Kalau enggak ada tak geser nang Ibu. Wonten, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan nama saya Harsono dari Kalijaran Sidorejo, Brangsong. Saya ingin bertanya Gus tentang puncaknya marifat niku pripun, tolong dijelaskan. Dan yang kedua, bagaimana itu Allah menyapa kita gitu Gus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yushahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala tatmainnul qulub. Ada beberapa tanda hati jenengan sudah disebut sebagai hati atau roh yang makrifat. Hati itu kalau menurut hadis Kanjeng Nabi yang dinukil oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, itu ngeten. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jikalau itu baik, baiklah semuanya. Jikalau itu rusak, rusaklah semuanya. Dalam Ihya di juz kedua kalau nggak salah, beliau menukil ini dan mensarai tentang hadis ini. Yang dimaksud segumpal daging itu adalah al-qalbu, hati. Hati disarah beliau bukan hati seperti hatinya ayam, hatinya kambing, bukan. Yang dimaksud al-qalbu adalah ar-ruh, ternyata ruh. Ini Bapak Ibu, ruh ini jikalau estu di mata Allah sebagai kekasihnya, tandanya amal arifu anapun utawi piro-piro wong sing arif itu wong sing makrifat, iku la yarawna li anfusihim syai'an. Apa yang muncul dan timbul pada dirinya atau di luar dirinya makhluk, kewujudannya itu sudah fana bagi mata beliau. Pandangannya beliau itu makhluk itu sudah tidak wujud. Sebab al-kaunu kulluhu zulmatun, Ibnu Athaillah. Sifatnya makhluk iku ora ono, ai adamun ora ono. Sifat wajib Allah iku wujud, lawane wujud adalah tidak wujud. Lah, sifat tidak wujud itu nemplek terhadap kita sebagai sebab wujudnya awak dewe disebabkan karena diwujudkan yang wujud. Lah ini, oleh karena kita merasa wujud sebab diwujudkan Allah, dan ruhaniyah kita itu belum sampai pada Allah, maka sampai kapanpun kita akan masih merasa kalau kita wujud. Kalau kita sudah merasa wujud, maka masuk di dalam sifat wajib Allah di bab ma'ani. Ada 7. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, yun sewu, irodah, kehendak. Otomatis kita merasa kita yang bisa berkehendak. Kudrat, kekuatan, apapun kita merasa kita. Ilmu, yun sewu, kealiman, pasti kita akan merasa kalau kita yang alim. Hati maksudnya merasa muncul rasa-rasa sing seperti itu. Nah, kalau sifat wajib Allah iku nemplek nanggone Gusti Allah, nggak boleh kita sebagai makhluk merampas bajunya Allah, nggak boleh. Etikanya kita nggak boleh. Beliau iku hatinya ketika beraktivitas apapun sudah tidak merasa dirinya.
bal yusyahiduna annal fa'ila, balik yusyahiduna podo nyekseni sapa arif annal fa'ila ing sak temene yang berperan wa utawi fa'il iku Allah subhanahu iku mereka. Hati rasa sing muncul ning dodo beliau-beliau iku, iman sing muncul nang dodo beliau iku hanya Allah. Yang dimaksud Allah ilahun wahid itu. Yang terakhir, yang nomor 3, tatmainnul qulub, hatinya selalu damai. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sebab apa dia itu selalu damai? Karena selalu ingat datang Gusti Allah. Yang terakhir, hati iki gak gampang kena gebiarin tuh dunia, seperti ikan yang hidup di lautan tadi. Walaupun jasmania sampai niki gembul siapapun, tapi hati tetap gak iso pisah sangka Gusti Allah. Itu tondo orang-orang yang dikatakan ruhaniyah sudah makrifat. Lah kita kalau belum sampai di situ, bagaimana caranya? Kembali pada kesimpulan ngaji tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa tadi? Lupa aku. Seandainya, tanda-tandanya Allah menyapa kita gampang. Adzan mang, itu Allah manggil kita, nyopo kita. Kita disuruh untuk bertemu terhadap Allah. Lagi kita lapar. Lapar itu di dalam perut sampai terasa. Ikut tanda Allah menyapa jenengan untuk makan. Bertemulah jenengan ketika iradah dalam hati sampai untuk memakan, mau makan, dan sampai makan, hati ini kudu sambung eling nang Gusti Allah. Artinya bisanya aktivitas makan terjadi itu hati kudu sadar semata-mata datangnya dari Allah. Makanya setiap aktivitas mengapa Kanjeng Nabi ikut dawuh maca bismillah, artine dikongkon eling yen kabeh sing berperan, yen kabeh yang memberikan pelayanan hanyalah Allah. Yang Allah itu dalam diri jenengan yang kusebut ilahun wahid, urip itu. Hayat itu bukan hayat sifat tapi mausuf, yang disifati, yang tidak bisa kita gambarkan dengan sesuatu. Akhirnya Allah dawuh laisa kamislihi syai'un. Di sini Pak, sampai hanya berjalan bangun rasa, bangun iman. Rasa itu iman. Ini dibutuhkan hati yang tenang Pak, ya, harus kita latih. Kalau tidak kita latih, kapan lagi? Umur kita lu tinggal sedikit. Tanda lagi lewat suara, nyun sewu desel iki muni. Lewat sifat sama, ma'ani Allah. Jikalau tidak ada Allah di situ, nggak mungkin diesel itu bisa kita dengarkan Pak. Oleh karena Allah melayani kita lewat sifat sama itulah akhirnya telinga kita bisa mendengarkan suara. Begitulah seterusnya. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Tergantung jenengan gelem tafakur atas semua apa yang Allah hadapkan apa ora. Inilah hakikati haji, adalah panggilan Allah. Jenengan kalau tidak hati mengerti tentang tauhid, sampai kapanpun Pak, kita tidak akan pernah ada koneksi ta'alluq, hubungan terhadap Allah. Ingat, ada trek gandeng. Kalau gandengannya putus rantainya, gak akan pernah yang di belakang itu bisa mengikuti yang di depan. Yang di depan ke Jakarta karena gandengannya putus, maka gandengannya tetap ada di sini.
Tapi jikalau ini sambung terus, maka sampai dimanapun jenengan bersama trek yang di depan. Karena yang di depan punya mesin, Pak, yang di belakang nggak punya mesin. Allah lah yang sumber mesin itu adalah Allah. Oke. Ganti Ibu, ada enggak? Nek boten wonten, sampun Bu? Nggih pun. Oh wonten nika Ibu Nah niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya asli dari desa Situmulyo sini Pak. Ada yang saya mau tanyakan. Yang pertama yaitu saya pernah jatuh ketika saya perjalanan mau berangkat kerja. Nah, Allah memang menciptakan ada dunia manusia dan ada dunia jin. Yang saya tanyakan, sedangkan jari tangan kelingking saya sama lutut saya itu sudah di di scanning itu tidak ada yang patah, dan terus dipijit juga tidak ada yang kesleo atau sebagainya, itu tulangnya utuh bagus semuanya. Tapi yang saya rasakan untuk melaksanakan sholat itu pasti jari saya itu sakit, terus lutut saya ini juga sakit, padahal itu sudah lama kejadiannya. Saya hanya bisa membaca sebisa saya, kemudian saya tiupkan ke lutut dan jari kelingking saya. Tapi teman saya bilangnya seperti ini, Mbak, kamu kan jatuhnya di sini tuh ada rawa piting. Nah, istilahnya seperti itu. Itu katanya saya sendiri juga nggak tahu. Itu katanya di situ tuh rumah makhluk halus gitu, tempat rumahnya jin gitu. Nah, Mbok tolong pergi ke Pak Kiai atau apa gitu, nanti biar bisa dikasih solusinya seperti itu. Ya, kalau untuk sholat itu Masya Allah sakit sekali Pak, sampai sekarang ya. Seperti ada yang di lutut itu seperti ada yang menopang, seperti otot itu dua itu menopang lalu mengencang seperti itu. Padahal kalau tidak melakukan sholat tidak, iya. Saya juga janggal di situ. Terus yang keduanya saya mau tanyakan, mohon maaf sekali, kalau ada orang yang mau meninggal itu saya pasti mencium bau minyak aroma orang yang meninggal itu, yang meninggal yang biasa dioleskan pas mengkafani itu, dan tubuh saya itu terasa sakit sekali semuanya, terutama di tulang punggung sini Pak. Itu sakit sekali. Saya hanya bisa berdoa, mendoakan siapapun yang meninggal semoga husnul khotimah. Nah, saya mohon solusinya, karena bau itu sangat menyengat, kadang-kadang sangat mengganggu sekali. Ya, hanya itu yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita manusia itu asline roh sampai niku bukan penduduk bumi, bukan. Asline roh sampai niku asal muasal penduduk akhirat, penduduk surga. Sing penduduk bumi iku kadal, ular, tikus, curut, bongsone ulaika kal an'am, hewan-hewan itu. Lah berhubung kita mengikuti sistem inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka berlaku inna lillahi sangka Allah, wa inna ilaihi rajiun harus bisa kembali pada Allah. Ada 3 alam atau 3 makom. Pertama makom muhadharah, yaitu makom kasunyatan kita manusia, makhluk manusia termasuk di sini, alam kasar. Ada alam halus yang disebut sebagai makom mukasyafah, makom yang dihuni oleh makhluk bangsa halus, termasuk malaikat, termasuk iblis, termasuk jin. Memang ada bahasa
kacamata syar'i. Tapi ketika saat ibu bercerita tadi minta solusi bagaimana itu sudah bisa terlepas, jenengan kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 257. Allah berkata, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan. Dulumat iku peteng berarti jenengan tasik terasa sakit. Ilan nur padang berarti sampai sembuh dari penyakit. Piye carane sampean iku dimasukkan Allah di dalam alam pepadang. Cara jenengan sudah terlepas dari rasa sakit yang ditimbulkan oleh bangsa gaib misalkan. Saya ini bukan ahlinya wong delok gaib mboten. Cuman saya berbicara atas dasar Quran. Jawabannya cuman satu. Hati sampean harus berzikir sirrul asror. Bila suwarin wa huwa adzikru bila suwarin wa kalamin wa lafdin wa ismin. Zikir yang tidak memakai nama, mengucap, berkalam, tidak, tapi bisiril asron iki maksudnya adalah su'aul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah. Apa? Dzikir yang hanya di dalam hati sampean iku bangun rasa. Rasa itu apa? Iman. Artinya ibu harus hati ini sesering mungkin, bahkan waktu kejadian itu. Waktu sholat sampean terasa sakit, hati sampean iku ojo duweni penyono saking makhluk tekoni loro. Hati sampean harus merasakan di dalam diri makhluk sakit itu, iku yang mengendalikan hanyalah ilahun wahid, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu harus seperti itu. Dan itu tidak hanya ibu lakukan ketika saat penyakit itu datang, jangan. Di luar aktivitas itu sampai harus melatih juga. Kalau teman-teman thariqah itu ngeten, ya kudu nek mudahnya, bila mana mudahnya zikir tanpa ngucap itu didorong dengan zikir sir dalam hati, keluar masuk mengucap Allah, Allah dalam hati. Mengapa itu tidak disebutkan? Gitu loh. Tapi kalau sudah cukup jenengan mudah lewat merasa tadi hanya Allah atas segala-galanya yang berperan, maka cukup, nggak ada masalah. Dzikron kathiron, lakukanlah itu dengan sebanyak-banyaknya. Pun bu niki solusine mekaten. Ini menurut kula. Sebab ayat tadi, barang siapa yang menjadikan Allah sebagai tumpuan, yukhrijuhum, Allah bakal ngetokake hum ing panjenengan kali kula minadz zulumati ilan nur, dari alam gelap menuju alam dari rasa sakit menuju alam sembuh. Pun bu niku sampeyan trapno setiap saat dan waktu, terutama waktu sholat. Inilah yang nantinya Bapak Ibu akan menjadikan coro sholat sing khusuk wonten mriku carane. Nggih. Ibu masih ada lagi? Cukup? Pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah Allah berikan ilmu terhadap kita, semoga selalu bersamaan dengan hidayahipun Allah dan akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.